Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh kami bersyukur. Kau cukupkan semuanya, Kau berikan semuanya, oh Tuhan. Kami selalu bersyukur punya Allah seperti-Mu, punya Allah yang baik Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur, kami selalu bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu, Yesusku. Oh, ku bersyukur.
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam anugerah Tuhan kita bisa bertemu kembali walaupun dalam bentuk online, ya. Tetapi bagaimanapun juga saya selalu katakan, kalau kita sungguh-sungguh menikmati akan firman Tuhan, Tuhan berkata, hadiratku ada di tengah-tengah kamu. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin bacakan sebuah nats atau beberapa ayat kitab suci, yaitu yang terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 2 sampai 4. Ya, saudara. Mazmur 63 ayat 2 sampai 4, ya. Saya bacakan, ya saudara. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku
rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 4, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Nah, kata-kata ini diucapkan oleh Daud di dalam ayat 1 tadi kita belum baca ya. Tetapi dalam ayat 1 ini Daud membicarakan ayat 2 sampai 4 itu karena ayat 1 ini. Maka ayat 1 coba saya bacakan ya saudara-saudara. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara coba bayangkan ya. Mazmur Daud ketika di padang Yehuda, padang gurun Yehuda. Saudara tahu padang gurun. Padang gurun itu saudara sejauh-jauh pandang itu semua hamparan pasir. Sejauh pandang saudara tidak akan melihat pohon-pohon, tidak melihat. Sejauh pandang saudara tidak akan menemukan air. Jadi saudara, padang gurun itu gersang. Kalau siang hari panasnya itu melebihi, mungkin lebih dari 50 derajat. Sebaliknya, kalau malam itu dingin menggigil, lebih dingin daripada 0 derajat. Jadi orang yang di padang gurun itu saudara, tidak mungkin bisa hidup. Tidak mungkin bisa hidup. Nah, Daud dia waktu berbicara ini dia di tengah-tengah padang gurun. Ada apa? Daud berada di tengah-tengah padang gurun sebab Daud itu dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Raja Saul sehingga dia lari sampai ke padang gurun menyembunyikan diri. Ternyata di padang gurun tidak ada air. Dan Daud walaupun tidak mati di tangannya Raja Saul, dia mati karena kehausan, kekeringan di padang gurun. Satu-satunya yang dia bisa lakukan yaitu kalau kita baca ayat yang kedua dikatakan, ya Allah,
Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Saudara, dalam keadaan yang sangat-sangat kritis ini, Daud, dia ingat akan Allah Tuhannya. Dalam keadaan yang kritis ini, Daud tidak mencari air supaya dia hidup. Tetapi walaupun dia mencari air di padang gurun, tidak ada air. Pernah, saudara, saya dari Mesir menuju ke Israel, melewati padang gurun. Satu saat saya ini sampai di Mara, ya, di dalam kitab suci ditulis Mara, ya. Saudara yang sering mendengar firman Tuhan tahu kata-kata Mara. Mara itu ada sebuah tempat, ada airnya. Saudara-saudara, ada airnya. Dan itu waktu, saudara, air dari Mara ini, airnya pahit. Tidak bisa diminum. Sedangkan Mara itu panasnya luar biasa. Saya sampai di sana itu sampai rasanya tidak tahan. Panas. Lantas cepat-cepat rombongan itu naik bus terus berangkat. Terus berjalan. Tidak kuat di Mara. Panasnya luar biasa. Ada airnya tapi tidak bisa diminum. Begitulah keadaan Daud waktu dia berada di padang gurun. Tetapi saudara-saudara, Daud ingat akan Allahnya. Dan dia berkata, jiwaku haus kepadamu. Bukan haus akan air, tapi haus akan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ketemu seorang wanita di sebuah sumur, tercatat di dalam Yohanes pasal 4. Ya. Waktu Yesus ketemu seorang wanita di samping sumur Yakub. Singkat katanya, Yesus berkata, "Nek kamu minum air ini, walaupun ini dinamakan sumur Yakub yang telah memberi akan ribuan domba-dombanya dan para gembalanya minum." Tuhan bilang, kalau kamu minum air ini, kamu akan dahaga lagi. Tetapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu akan memperoleh minum air untuk kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Daud dia berkata, aku tidak rindu akan air. Sebab andai kata aku minum air di tengah-tengah padang gurun ini, aku akan haus lagi. Tetapi kalau aku minum air, sumber selamat dari Tuhan, itu minuman yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Coba bayangkan, ya, manusia dalam penderitaan, ya, upamanya manusia sakit, dia perlu mencari dokter. Siapapun dia, apalagi orang yang punya uang, dia kejar sampai dimanapun, dia kejar dokter supaya memberikan kesembuhan. Tetapi saudara, sering orang dikecewakan sebab dokter itu terbatas. Dokter itu bukan Tuhan, dokter itu terbatas. Sehingga kita walaupun kita ke dokter, tetapi ternyata saudara, ya, menurut berita-berita dunia ini saudara, dokter yang menolong penderitaan COVID-19 ini, dokter yang menolong, dokter itu sendiri banyak yang mati, saudara. Banyak yang mati. Di Indonesia saja pada waktu saya baca itu ditulis ada kurang lebih 150 dokter yang mati menangani COVID-19. Jadi, tidak ada pertolongan. Tetapi Daud, dia tidak mengharapkan air daripada dunia ini. Sebab apapun yang dia dapatkan air di dunia, toh dia akan haus lagi. Dia rindu akan air dari surga, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, ayolah kita lebih mengerti dunia sekarang ini sudah menuju kepada penderitaan yang lebih lagi. Kita harus lebih mendekat kepada Tuhan supaya kita ini memperoleh kemenangan. Dan ayat yang keempat ini, saudara, ya, itu saudara catat betul-betul ayat yang keempat ini dikatakan, sebab kasih setiamu Tuhan lebih baik daripada hidup. Di dunia ini mana ada yang lebih baik dari hidup? Andai kata ada orang mempunyai kekayaan yang besar, lantas ada harus pilih hidup atau pilih kekayaan yang besar. Bagaimanapun juga manusia yang mampu berpikir, dia pilih hidup daripada kekayaan yang besar. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia bilang, kasih-Mu itu lebih baik dari hidup. Kasih Tuhan itu lebih baik dari hidup. Oleh sebab itu dikatakan, bibirku akan memegahkan engkau. Kata-kata ini cuma mengatakan bibirku akan memegahkan engkau.
Tapi pengertian yang sebetulnya itu suaraku akan memegahkan Engkau Tuhan. Suara hatiku akan memegahkan Engkau Tuhan. Bukan saja bibir, tetapi suara hatiku akan memegahkan Engkau sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, biar dengan renungan ini saudara minta mbak Tuhan, bu saya ini diberi pengertian yang lebih dalam tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya saudara. Tuhan, suatu pengertian yang sederhana yang terungkap di dalam firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan adalah firman yang hidup. Lebih hidup daripada hidup jasmani ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mendekati Engkau. Supaya kami memperoleh hidup, bahkan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Allah, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.